Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 perusahaan kelas K yang dalam hal ini akan membahas mengenai permodalan di dalam pendirian sebuah perseroan terbatas. Halo, saya Deliana Yara Veronica Wibowo dengan NIM belakang 050. Nama saya Muhammad Maulana Amnan dengan NIM belakang 714. Nama saya Miranda Kezia Sidabutar dengan NIM belakang 441. Saya Wilby Yusuf Sarifudin dengan NIM belakang 754. Perkenalkan, nama saya Genaro Raksan Ibrahim, akrab dipanggil Genaro, dengan NIM belakang 0690. Untuk menjalankan sebuah bisnis, modal merupakan hal yang wajib ada dan paling penting untuk dimiliki. Sama halnya dengan pendirian suatu perseroan terbatas yang sejatinya adalah persekutuan modal. Di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau Undang-Undang Perseroan Terbatas dikenal dengan 3 adanya jenis modal, di mana yang pertama adalah modal dasar, yang kedua adalah modal ditempatkan, dan yang terakhir adalah modal disetor. Marilah kita analisis jenis-jenis modal tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah modal dasar. Berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham dari perusahaan. Atau dikatakan modal dasar adalah jumlah maksimal modal yang dapat dikeluarkan oleh suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa jumlah besaran modal dasar yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan adalah sebesar 50 juta. Akan tetapi, ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan telah diubah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa ketentuan besaran modal dasar sebuah perseroan terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara para pendiri perusahaan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang diatur di dalam pasal 3 PP 8 tahun 2021. Namun hal di atas sudah tidak berlaku lagi bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu yang mana besaran minimum modal dasar tersebut sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Yang kedua adalah modal ditempatkan. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang diambil oleh para pendiri perusahaan atau pemegang saham, dan saham tersebut ada yang sudah dibayarkan dan ada yang belum. Sehingga modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi olehnya di kemudian hari. Dan saham tersebut diserahkan kepada pemegang saham untuk nantinya akan dimiliki. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 4 PP 8 tahun 2021, minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan. Selanjutnya adalah modal disetor. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan oleh pemegang saham sebagai pelunasan dari saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar yang telah diambilnya. Sama seperti modal ditempatkan, ketentuan modal disetor ini juga merujuk pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT, sehingga 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan sudah harus disetorkan secara penuh saat mendirikan sebuah perseroan terbatas. Baik, selanjutnya adalah tata cara pendirian PT. Yang pertama adalah pengajuan nama PT. Langkah awal dalam pendirian PT adalah mengajukan dan mendapatkan persetujuan nama perusahaan. Nama PT harus memenuhi syarat administratif seperti unik dan belum dipakai oleh perusahaan lain, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, tidak menyerupai atau mirip dengan nama lembaga pemerintah, dan tidak terdiri dari angka atau karakter khusus. Pengajuan ini dilakukan secara online melalui website Kemenkum dan HAM, dan jika disetujui akan keluar surat persetujuan pemakaian nama PT. Lalu yang kedua ada pembuatan akta pendirian di hadapan notaris. Setelah nama disetujui, pendiri wajib membuat akta pendirian PT melalui notaris. Akta ini berisikan nama dan tempat kedudukan PT, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian,
besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, susunan pengurus, lalu hak dan kewajiban masing-masing organ perseroan. Akta ini disahkan dengan akta otentik notaris dan akan menjadi dasar pengesahan badan hukum PT. Lalu selanjutnya adalah surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. SKDP dibutuhkan sebagai bukti domisili tempat usaha. Biasanya diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan, atau saat ini banyak disubstitusi melalui izin lokasi dalam OSS. Namun di banyak wilayah SKDP sudah tidak lagi wajib jika alamat usaha sudah jelas melalui dokumen pendukung lain seperti kontrak sewa, sertifikat, atau IMB. Selanjutnya adalah pembuatan NPWP. NPWP adalah identitas perpajakan PT dan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Saat ini, NPWP badan bisa langsung terbit melalui OSS RBA secara otomatis setelah proses pendaftaran selesai. Lalu yang kelima ada penyusunan anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar atau AD adalah bagian utama dari akta pendirian PT yang meliputi organisasi internal perseroan yang terdiri RUPS, direksi, dan komisaris, lalu prosedur pengambilan keputusan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus, dan ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar. Lalu yang kelima adalah penentuan visi dan misi perusahaan. Meskipun tidak wajib secara hukum, penetapan visi dan misi sangat penting dalam perencanaan strategis dan arah usaha jangka panjang PT. Visi adalah tujuan jangka panjang perusahaan, sementara misi adalah langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Lalu yang ketujuh adalah penyusunan struktur pengurus. PT minimal harus memiliki direktur dan komisaris. Direktur yang menjadi pengurus yang menjalankan operasional dan komisaris yang bertugas untuk pengawas direksi. Dalam PT perseorangan yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pengurus bisa satu orang saja, yaitu direktur yang merangkap menjadi pemegang saham. Struktur pengurus dicantumkan dalam akta dan dilaporkan ke Kemenkum dan HAM. Lalu yang kedelapan adalah pengurusan sertifikat standar jika dibutuhkan. Sertifikat standar dibutuhkan untuk kegiatan usaha tertentu yang tergolong risiko menengah atau tinggi, sesuai dengan klasifikasi KBLI, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Pengurusannya dapat dilakukan secara online melalui OSS. Yang kesembilan adalah pengesahan SK Menteri Hukum dan HAM. Setelah akta pendirian ditandatangani, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum ke Kemenkum dan HAM. Jika disetujui, akan diterbitkan surat keputusan pengesahan PT sebagai badan hukum. Dengan ini, PT resmi menjadi badan hukum dan memiliki hak serta kewajiban secara penuh. Yang ke-10 ada pendaftaran NIB melalui OSS RBA. Nomor induk berusaha atau NIB adalah identitas usaha yang menggantikan SIUP, TDP, dan izin gangguan. NIB dikeluarkan oleh sistem OSS RBA dan berfungsi sebagai nomor identitas usaha, nomor registrasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, nomor registrasi kepabeanan jika ekspor atau impor, dan akses untuk mengurus izin komersial atau operasional. Yang ke-11 adalah pengurusan izin usaha. Dalam sistem OSS RBA, SIUP tidak lagi disebut secara eksplisit, namun fungsinya tetap ada sebagai bagian dari perizinan usaha berbasis resiko. Yang terakhir adalah pembubaran PT. Jika PT sudah tidak beroperasi, maka bisa dilakukan pembubaran melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah keputusan RUPS tentang pembubaran. Yang kedua adalah pengangkatan likuidator untuk menyelesaikan aset dan kewajiban. Yang ketiga adalah pemberitahuan kepada Menkum dan HAM dan pengumuman di surat kabar. Lalu yang keempat adalah setelah proses likuidasi selesai, likuidator menyampaikan laporan. Yang terakhir adalah permohonan penghapusan status badan hukum ke Menkum dan HAM. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran notaris dalam proses pendirian PT. Peran notaris dalam proses perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau UU PT. Yang pertama, notaris menyusun akta pendiri PT yang menyangkut identitas para pendiri, anggaran dasar, nama, tujuan usaha, modal dasar, struktur saham, serta pengurusan. Yang kedua, notaris memberikan validitas hukum dan kepastian formal. Akta
yang dibuat oleh notaris harus berbentuk akta otentik. Tanpa akta notaris, akta pendirian tidak sah dan tidak akan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya yang ketiga, notaris mengajukan dan mengesahkan ke Kemenhukam. Pengajuan yang dilakukan oleh notaris setelah 60 hari setelah penandatanganan akta. Selanjutnya yang keempat, notaris berhak bertanggung jawab dan menyimpan dokumen. Notaris wajib menyimpan akta asli serta menyediakan salinan resmi. Selanjutnya yang kelima, notaris memberikan integrasi dengan OSS dan konseling hukum. Akta dijadikan basis dalam data sistem OSS. Notaris berfungsi sebagai penasihat legal bagi pendiri, memberikan kepastian hukum dan antisipasi potensi sengketa. Baik, selanjutnya adalah saham dalam perseroan terbatas. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, seseorang menjadi pemilik atau shareholder dari PT tersebut dan punya hak serta kewajiban tertentu sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, dasar hukumnya dari saham yang ada di perseroan terbatas itu diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Pasal penting yang bisa di-highlight di sini ada pasal 40 sampai dengan pasal 48 UU PT yang membahas tentang modal dan saham. Jenis-jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu ada saham biasa atau common stocks dan saham preferen atau preference stock. Nah, saham biasa adalah pemegang saham yang memiliki hak suara dalam RUPS dan hak atas dividen. Sedangkan saham preferen adalah mendapat prioritas pembagian dividen dan likuidasi, tapi bisa saja tanpa hak suara. Kemudian, hak-hak pemegang saham yang diatur dalam pasal 52 UPT itu ada 4 poin. Yang pertama, menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menggunakan hak tagih jika terjadi kerugian, dan yang terakhir hak untuk mengalihkan saham dengan ketentuan tertentu. Kemudian peran saham dalam struktur PT yaitu ada modal dasar PT terdiri dari saham-saham, kemudian setiap saham mencerminkan bagian kepemilikan, kemudian juga PT memiliki minimal 2 pemegang saham dalam pasal UU PT, dan yang terakhir saham menjadi alat pengambilan keputusan melalui RUPS. Pendirian perseroan terbatas di Indonesia saat ini telah mengalami modernisasi dan penyederhanaan prosedur, seiring diberlakukannya UU Cipta Kerja dan sistem OSRPA. Proses pendirian PT kini tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada efisiensi dan kepastian hukum dalam membangun entitas usaha yang sah dan keberlanjutan. Dari pengajuan nama hingga pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, setiap tahapan memiliki dasar hukum yang jelas dan wajib dipenuhi oleh pendiri. Aspek penting seperti struktur modal, jenis dan hak atas saham, serta peran notaris dalam pejabat publik memiliki posisi sentral dalam menjamin keabsahan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh atas hukum perusahaan tidak hanya dibutuhkan oleh praktisi hukum, namun juga oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan aktivitas bisnis secara legal, terstruktur, dan minim resiko hukum. Dengan demikian, pendirian PT bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah fondasi hukum yang esensial bagi tumbuhnya iklim usaha yang sehat dan kompetitif.